Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Herawati Sulaiman STMM, Kepala UPTD SMP Negeri 31 Sinjai, Desa Persatuan Pulau Kanalo 1, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai. Kita ketahui bahwa pendidikan adalah pondasi peradaban. Di balik setiap kesuksesan anak bangsa, selalu ada sosok pemimpin yang menginspirasi. Mereka bukan hanya mengelola dan mengarahkan, bahkan mengorbankan. Di wilayah yang jauh, di mana tantangan geografis dan minimnya fasilitas jadi ujian sehari-hari. Hari ini, kita tidak hanya merayakan pengabdian guru, kita mengangkat kisah kepala sekolah yang menjadi pemimpin dari garis depan. Sosok yang dengan tekad baja menyambut mentari di pulau terpencil demi masa depan murid-muridnya. Keteladanan mereka adalah kurikulum yang hidup. Komitmen mereka adalah pelita yang tak pernah padam, dan perjuangan mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Menyambut mentari di pulau terpencil, keteladanan, komitmen, dan perjuangan kepala sekolah dalam menghidupkan UPTD SMP Negeri 31 Sinjai. UPTD SMP Negeri 31 Sinjai adalah satuan pendidikan yang bersemayam di salah satu pulau kecil di wilayah Kepulauan Sembilan, Kabupaten Sinjai. Sebagai sekolah kecil dengan hanya 3 rombongan belajar dan sekitar 30 siswa, kami menghadapi realitas keterbatasan sarana, prasarana, serta minimnya akses jaringan dan listrik. Tantangan dan rintangan. Tugas ini adalah ujian dedikasi yang menuntut daya tahan dan pengorbanan melampaui batas kewajaran. Tantangan utama yang dihadapi adalah, yang pertama, transportasi ekstrim dan batasan waktu. Kapal pengangkut dari kota hanya tiba pukul 9 dan kembali pukul 12. Jika mengikuti jadwal ini, waktu belajar siswa sangat singkat. Yang kedua, rendahnya disiplin waktu. Kedatangan guru yang tidak tepat waktu dan keterlambatan siswa yang kronis akibat tuntutan membantu orang tua melaut menyebabkan sekolah terasa lesu, disiplin menurun, dan semangat belajar merosot. Yang ketiga, keterbatasan energi dan digitalisasi. Minimnya jaringan listrik membuat pemanfaatan teknologi dan pembelajaran digital terhambat. Sekolah tidak dapat hidup lebih lama dari matahari terbenam. Adapun aksi nyata dan komitmen dedikatif. Menghadapi rintangan ini, saya memilih untuk memulai perubahan dari diri sendiri dengan mempraktikkan komitmen dan mengorbankan sebagai modal utama. Pengorbanan. Yang pertama, pengorbanan tenaga, waktu, dan materi. Sebagai kepala sekolah yang tinggal di kota, saya wajib menunjukkan dedikasi tanpa pamrih. Yang pertama, yang saya lakukan adalah perjuangan harian. Saya berkomitmen menempuh perjalanan laut setiap hari, mengorbankan biaya pribadi sebesar 45.000 pulang pergi dan memberanikan diri berangkat dalam kondisi cuaca yang seringkali ekstrim dan tiba di pulau tepat waktu jauh sebelum siswa dan guru lainnya. Yang kedua, inisiatif listrik swadaya. Bersama guru ASN, kami berinisiatif patungan dana pribadi untuk membeli dan memasang tenaga listrik surya PLN. Aksi ini memastikan sekolah memiliki sumber listrik yang stabil dan berkelanjutan. Mengubah gudang yang gelap menjadi ruang pembelajaran digital. Tindakan ini adalah wujud nyata pengorbanan materi dan komitmen bersama untuk kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga, inovasi kelas alternatif. Demi mengatasi keterbatasan jaringan, saya membuka dan mendampingi kelas alternatif di area pulau yang memiliki sinyal baik, agar siswa dapat mengakses sumber belajar daring yang membutuhkan tambahan waktu dan tenaga di luar jam sekolah normal.
menegakkan komitmen dan keteladanan. Yang pertama, disiplin baru sebagai teladan. Saya menetapkan aturan jam masuk pukul 7, jauh lebih awal dari kedatangan kapal. Kehadiran saya yang konsisten pukul 7 bahkan dalam cuaca buruk menjadi teladan nyata yang tak terbantahkan bagi guru dan siswa. Komitmen menginap. Saya mewajibkan dan memfasilitasi guru untuk bergiliran menginap di pulau. Ini adalah upaya untuk membangun komitmen kolektif agar guru bisa hadir tepat waktu dan terlibat penuh dalam kehidupan siswa. Yang ketiga, solidaritas pemangku kepentingan. Saya melibatkan kepala desa dan kepolisian sektor yang untuk edukasi kepada orang tua. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan pendidikan di masa di atas segala-galanya, mobilisasi seluruh kekuatan desa. Yang keempat, mengisi jam kosong jika guru berhalangan datang. Menjadi kepala sekolah di daerah kepulauan bukanlah tugas yang mudah. Jarak antar pulau, keterbatasan transportasi, serta tantangan sumber daya manusia menjadi bagian dari dinamika keseharian di dunia pendidikan. Dampak dan refleksi. Perjuangan yang berlandaskan dedikasi keteladanan ini membuahkan hasil yang perlahan namun pasti. Yang pertama, peningkatan disiplin dan kehadiran. Yang kedua, sekolah yang hidup kembali. Suasana sekolah menjadi lebih hidup, semangat belajar tumbuh, dan siswa hadir lebih teratur. Inisiatif listrik swadaya memungkinkan pembelajaran digital menggunakan LCD yang sebelumnya mustahil. Yang ketiga, menciptakan rasa bangga dan inspirasi. Keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan desa, kecamatan, dan kabupaten membutuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap sekolah. Aksi kolektif dan pengorbanan saya telah menggerakkan guru-guru lain untuk lebih berkomitmen. Dan yang terakhir, refleksi. Dedikasi dan pengorbanan tidak selalu berwujud hal besar, melelahkan, melainkan konsistensi untuk selalu mencari solusi, bahkan jika itu berarti pengorbanan kenyamanan pribadi. Dari pulau kecil ini, kami membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berjuang, tetapi adalah tantangan yang menuntut inovasi, keteladanan, dan komitmen total. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.